Pasien paling lama yang dokter pernah tangani berapa lama? Sampai akhirnya dia 100% fungsional lagi untuk sport. Untuk yang ACL ya? Oh, apapun lah. Oh, apapun. Ada nggak pasien paling lama yang Anda pernah tangani? Ada yang sampai 3 bulan. Oh, 3 bulan? 3 bulan. Jadi, oh, cepet dong berarti. Jadi 3 bulan, tapi gini, sebetulnya itu kan kalau untuk rehab tadi, kita itu kan membantu memulihkan kayak fungsionalnya lagi. Tujuannya rehab itu untuk back to activity dalam artian itu kalau misalnya aktivitasnya kerja kayak misalnya Bang Radit podcaster, nah itu paling enggak dalam waktu 3 bulan tuh sudah bisa rutin kayak podcast lagi, jalannya normal lagi. Nah, tapi kalau ke arah back to sport, nah itu biasanya perlu kolaborasi atau biasanya diambil alih oleh dokter spesialis kedokteran olahraga. Oke, beda lagi. Betul, bisa kolaborasi, bisa diambil alih kedokteran olahraga gitu. Oke. Sering nggak dokter mengalami pasien-pasien yang nggak sabaran pas lagi rehab? Banyak ya? Biasanya tuh protesnya gimana? Dok, masa lama banget gitu atau gimana? Dok, pokoknya pengennya tuh pasien tuh cespleng. Langsung, pokoknya langsung sembuh dok. Bisa sembuh nggak dok? Langsung cepet gitu. Nah, itu jujur ya tugas saya dan dokter-dokter lain, teman-teman dokter lain itu untuk edukasi sih Bang. Edukasi kita bahwa ya memang harus jelaskan pelan-pelan bahwa tiap injury itu kan timeline recovery beda-beda. Ya, jadi misalnya kalau ada saraf kejepit, ya misalnya HNP, ya kalau saya dulu Bang Radit, aku HNP dulu. Ya, kan? Nah, itu kan HNP itu kan recovery juga agak lama, agak pelan. Jadi masalah misalnya orang dengan diagnosa cedera saraf kejepit dengan orang dengan diagnosa misalnya cedera otot, pasti recovery-nya biasanya lebih cepat cedera otot, misalnya gitu. Nah, itu yang memang ya PR-nya kita, PR-nya saya juga kayak harus benar-benar edukasi. Apalagi rehab itu kan nggak bisa instan juga Bang. Bener. Itu di set film saya tuh yang HNP tuh ada banyak tuh. Ya kameramen HNP, saya HNP. Jadi kayak pagi-pagi tuh saling ingetin udah stretching belum. Akhirnya stretching bareng. Iya, pasien saya juga makin banyak dan malah jujur aja yang 40-30 ke bawah juga banyak. HNP? HNP. Nah itu langsung ketahuan tuh. Maksudnya dokter ngelihat, ya dok saya kesemutan di belakang, gini. Nah, itu langsung tahu tuh. Biasanya dari keluhannya kita mensuspekkan. Kan keluhan HNP itu kan misalnya kalau lumbal itu kan sering kan pinggangnya, pantatnya nyeri, menjalar ya Bang ya. Sampai bawah ada kesemutan, ada baal. Nah kalau ada tanda itu ya ini ke arah saraf nih permasalahannya. Ya kalau permasalahan saraf kan kita bisa pastiin kalau memang di tulang belakang ya baiknya MRI karena harus MRI untuk melihat syarafnya, atau misalnya kalau masalah di pantatnya atau siatikanya bisa kita USG juga gitu. USG ngeliatin apanya dok? USG jadi misalnya kalau masalah di nyeri pinggang menjalar bawah itu kan paling sering kalau saraf kan bisa 2 ya, dari HNP lumbal atau ada namanya deep gluteal syndrome atau piriformis syndrome kalau Bang Radit pernah dengar. Piriformis syndrome. Nah, jadi nama barunya itu sekarang deep gluteal syndrome. Maksudnya di pantat itu tuh ada saraf gede sciatic nerve. Sciatica itu. Nah, itu yang menjalar dari pantat sampai ke bawah. Nah, itu si sarafnya, ini kayak otot-ototnya. Kalau terjadi pembengkakan dari otot peradangan otot, dia neken si syaraf. Oh, sama kayak carpal tunnel itu. Mirip, walaupun yang menekan beda. Lah, itu mendeteksinya kadang beberapa kasus nggak harus MRI. Kita bisa dengan USG gitu. Dilihat USG, oh sarafnya memang bengkak nih, penekanan nih, termasuk halnya di gluteal syndrome, dilihat oh otot piriformisnya bengkak nih, neken sarafnya nih gitu. Berarti itu banyak juga ya permasalahan yang di rehabilitasi medik ini lebih ke arah syaraf yang tertekan oleh otot atau hal-hal lain ya? Betul, banyak. Banyak juga. Karena tadi HNP syaraf ketekan, carpal tunnel syaraf ketekan. Tadi deep glute syndrome itu juga ketekan juga ya. Betul. Biasanya itu kayak kita bilang diferensial diagnosa paling sering atau diagnosa pembanding paling sering itu masalah ototnya aja. Kalau otot aja itu disebutnya myofascial pain syndrome. Itu kalau hanya otot. Kalau ya murni di otot. Jadi ada namanya otot dan selaput otot atau fascia dia tuh saling lengket yang bikin jadi sakit kayak kekakuan gerak itu juga sering juga. Tapi itu penyembuhannya lebih mudah dong. Karena hanya otot kan? Iya. Secara dari pengalaman itu secara umum lebih mudah. Terima kasih dok udah sama-sama mampir ke sini. Terima kasih juga Bang Radit. Kita ketemu lagi hari ini bisa ngobrol banyak. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak bisa ke Instagramnya di @doktermedok. Betul. TikTok juga sama kah? Betul, sama juga. Makasih udah sharing juga nih untuk Huawei Watch Fit
5 Pro-nya udah ada banyak tadi fiturnya kita udah bilang. Harganya itu buat dia kan ada beberapa